Kisah calon arang yang binasakan orang-orang dengan penyakit bisa jadi petunjuk adanya wabah penyakit menular pada masa kuno. Hampir tengah malam, calon arang berjalan menuju kuburan. Ia diiringi murid-muridnya, Poksirsa, Mahisawadana, Lende, Guyang, Larung, dan Gandhi. Mereka akan berdoa dan menari, menghormati pada Batari Durga. Kepadanya calon arang akan menyampaikan permohonan yang agar kesumatnya bisa dibalaskan. Calon arang adalah perempuan sakti ahli sihir dari desa Gira. Ia sudah pada puncaknya merasa terhina karena tak ada yang mau menikah dengan putrinya yang cantik jelita, Ratna Manggali. Semua lelaki takut menjadi menantu seorang calon arang. Di kuburan itu mereka pun menari sambil membunyikan alat musik. Tak lama Sang Durga pun menampakkan diri bersama para pengiringnya. Tuanku, putra tuanku ingin mohon kehancuran penduduk seluruh negeri. Demikian tujuan hamba, kata calon arang sambil menyembah di hadapan Batari. Baik, saya setuju, tetapi jangan sampai terlalu besar kemarahanmu hingga pusat negeri, jawab sang Batari Bhagawati. Calon arang menurut. Setelah menari, sekali lagi mereka pulang ke desa Gira. Tak lama kemudian banyak orang di desa-desa sakit hingga jatuh korban jiwa. Karena penyebabnya kekacauan, tentara raja mencoba memusnahkan calon arang. Calon arang makin marah dan kembali mengajak murid-muridnya ke kuburan. Ia membaca mantra diiringi murid-muridnya. Alat-alat musik dibunyikan, mereka menari. Ia mengirim kekuatan tenung hingga ke ibu kota dari 4 arah mata angin. Calon arang berjalan di tengah kuburan, mencari mayat yang meninggal pada hari Sabtu Kliwon. Mayat itu diikatkan ke pohon kepuh, lalu dihidupkannya kembali. Baru juga hidup, sang penyihir langsung memotong leher si zombie hingga kepalanya melesat. Darah yang memancar ia pakai untuk keramas. Ususnya dipakai untuk selempang dan kalung. Badannya dimasak untuk dipersembahkan bagi buta dan semua yang ada di kuburan itu, terutama Batari Bhagawati. Maka keluarlah sang Batari. Saya mohon izin kepada Paduka Batari untuk membinasakan orang seluruh negeri sampai ke ibu kota sekalian, kata calon arang. Permohonan calon arang diizinkan. Wabah penyakit yang hebat di seluruh negeri mengakibatkan banyak orang mati. Mayat-mayat membusuk di rumah dan menumpuk di kuburan, ladang, dan jalan. Desa menjadi sepi. Orang-orang menyelamatkan diri ke desa-desa lain. Begitulah dahsyatnya kutukan calon arang ke seluruh negeri. Kisah ini ditemukan dalam naskah berjudul Calon Arang Filsolog R. Nekport Bataraka, menerjemahkan dari bahasa Jawa kuno ke dalam bahasa Belanda pada 1926 dalam tulisannya The Calon Arang. Purbataraka menduga naskah calon arang ini mungkin menggambarkan peristiwa masa Raja Airlangga. Ia menghubungkan dengan prasasti Sanguran, Kaltuta Stone, dari 982 Masehi. Di dalamnya tertulis seorang raja perempuan
yang sangat sakti seperti raksasi. Sihir telah dibinasakan oleh Airlangga, raja yang masyhur. Gambaran ini mengisahkan perseteruan antara Airlangga dan calon arang. Namun harian ini Santiko, arkeolog Universitas Indonesia, dalam sertasinya Kedudukan Batari Durga di Jawa pada abad Masehi, berpendapat bahwa cerita calon arang lebih pas jika ditempatkan pada masa Singosari akhir atau Majapahit. Alasannya, nama Mpuh Barada baru muncul pada prastasi Arca Djoko Dolog dari masa Kartanegara tahun 1289 Masehi. Terlebih lagi, bukti-bukti adanya praktek upacara tatra seperti dalam cerita calon arang masih sangat jarang dijumpai pada abad-abad sebelum pemerintahan Kertanegara. Sangat diragukan bahwa calon arang pertama kali disusun pada masa Airlangga, katanya. Dari kisah calon arang itu, menurut Dwi Cahyono, arkeolog dan pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang, yang menarik untuk dicermati bahwa akibat teluh seorang ahli sihir, penduduk Daha tertimpa wabah penyakit mematikan. Di luar persoalan teluh, kemungkinan wabah penyakit memang benar pernah terjadi. Dalam kisah itu, penyakit disebabkan karena teluh calon arang. Apakah ini simbolik gambaran tentang pajebluk yang terjadi? Ujar Dwi kepada Historia. Anthony Reid dan dalam Asia Tenggara, dalam kurun Niaga 1450 sampai 1680 jilid 1, Tanah di Bawah Angin, berpendapat bahwa kisah-kisah lokal semacam itu terlalu kabur, terutama cerita yang berkembang beberapa abad sebelum orang benar-benar mulai terbiasa mencatat. Karena peninggalan-peninggalan tertulis yang ada hanya sampai pada kurun Niaga, tidaklah kebijaksana untuk terlalu mempercayai bukti-bukti mengenai parahnya wabah waktu itu, tulis Reid. Kendati begitu, kata Haryani Santiko, pada masa lalu praktek memuja Durga untuk mengusir wabah penyakit memang pernah dilakukan. Masyarakat kuno pernah mengenal beberapa dewi yang dipercaya sebagai penguasa penyakit. Mereka mudah marah dan harus dijaga kepuasannya agar wabah penyakit tak menyerang. Menenangkan bumi. Di India, beberapa dewi dianggap sebagai pelindung manusia dari penyakit, terutama dua penyakit yang sangat ditakuti, cacar dan kolera. Kendati dianggap pelindung, mereka terkadang juga bertindak sebagai penyebar penyakit, terutama jika sang dewi murka dan tak puas terhadap manusia. Haryani menjelaskan, di India Utara sang penguasa penyakit dikenal dengan nama Sitala Dewi, sementara di India Selatan dikenal beberapa nama dewi yang harus bertugas sama. Mariama atau Mari dianggap sebagai dewi penguasa penyakit yang sangat ditakuti. Lalu ada anak-anak Durga, berjumlah 7 dewi. Mereka dianggap sebagai penguasa penyakit yang mengancam anak-anak kecil. Ada juga para Grama Dewata yang diantaranya dianggap sebagai penguasa penyakit. Grama Dewata adalah pelindung desa atau pemukiman penduduk yang juga dikenal di India Utara. Khususnya di India Selatan, pemujaan kepada Grama Dewata ini sangat populer dan jumlahnya ribuan. Setiap pemukiman memiliki satu Grama Dewata, ujar Haryani. Haryani menjelaskan, munculnya dewi-dewi pelindung ini berhubungan dengan kepercayaan penduduk bahwa alam semesta penuh dengan kekuatan gaib. Kekuatan ini setiap waktu dapat mencelakakan manusia. Dewi pelindung Grama Dewata diharapkan dapat menjaga mereka dari ancaman itu.
Ini adalah upaya agar penduduk terhindar dari penyakit menular, gangguan makhluk jahat, penyakit ternak yang merugikan, kegagalan panen, kebakaran, atau tidak mempunyai keturunan. Namun, Grama Dewata menuntut imbalan dari manusia. Penduduk harus memberi mereka persembahan yang memuaskan. Kalau kurang, Grama Dewata akan terbalik mencelakakan penduduk. Karenanya setiap pemukiman biasa memiliki kuil sederhana. Tempat suci ini dikhususkan untuk Grama Dewata. Di sana akan ditempatkan arca atau benda yang menjadi lambang dewi-dewi itu. Menurut satu wayang redik, arkeolog Universitas Udayana, pemujaan terhadap dewi beralasan karena secara makrokosmis, bumi ini adalah ibu. Di bumi segalanya dihidupkan, dipelihara, dan mati karena untuk urusan melihara menyiapkan sumber kehidupan ibu pertiwi. Seperti juga Durga menjadi dewi ibu yang akan selalu dipuja di banyak tempat. Dewi Durga menjadi dewi ibu yang dipuja sepanjang masa karena selama manusia perlu hidup dan kehidupan, ia tidak bisa lepas dari pangkuan sang ibu ilahi ini. Jelas redik dalam makalah Durga Mahisasuramardini, pemujaan Dewi Ibu sepanjang masa, yang disampaikan pada Rembuk Sastra 21 Mei 2016 di Pura Jagatnata, Denpasar, Bali. Durga sang penguasa penyakit. Di India Utara dan Selatan, Durga sama-sama dipuja sebagai dewi pelindung dari penyakit. Durga dan Kali adalah dewi penting yang menguasai segala segi kehidupan manusia. Kata Haryani, di beberapa tempat Durga berbaur dengan Grama Dewata dan akan menyebarkan penyakit kepada manusia dan ternak jika marah. Durga memiliki berbagai aspek. Tidak diantaranya sering dibicarakan dalam kitab-kitab Purana dan Tantra, yaitu Durga sebagai pembinasa Asura, Durga sebagai penguasa tanaman dan kesuburan, dan Durga sebagai penguasa penyakit menular. Durga sangat ditakuti karena bisa menyebarkan penyakit sekaligus melindungi manusia dari wabah penyakit dalam kitab-kitab Purana. Durga seiring kali dihubungkan dengan 7 dewi pelindung anak-anak dari penyakit, yakni Kaki, Halimah, Malini, Krinila, Arya, Palala, dan Vaimitra. Pemujaan 7 ibu ini sangat penting di India Selatan, dan mereka dianggap sebagai saudara perempuan Durga, kata Haryani. Karenanya Durga puja pun dilakukan. Menurut Haryani, berdasarkan kitab Kalika Purnana, apabila menjalankan Durga Puja pada tanggal 8 Paruh terang bulan Caitra, akan bebas dari segala kesusahan dan penyakit. Di Nusantara, khususnya di Jawa, sedikit berbeda. Durga dikenal dalam 2 aspek saja. Ia sebagai pembinasa Asura dan penguasa penyakit. Sementara penguasa tanaman dan kesuburan lebih dikenal sebagai Dewi Sri. Aspek Durga sebagai penguasa penyakit menular dalam sumber tertulis hanya ditemukan dalam kitab Calon Arang. Lebih banyak yang membicarakan sebagai pembinasa Asura. Sebagai aspek ini, ia dikenal dengan nama Durga Mahisasuramardini. Haryani mengatakan upacara yang dilakukan oleh Calon Arang dan murid-muridnya adalah upacara tatra dengan mempergunakan ilmu gaib, destruktif, atau ilmu hitam. Di sini yang dipuja adalah aspek Durga sebagai penguasa penyakit menular. Jelas Haryani, kisah wabah penyakit akibat dendam Calon Arang itu pun berakhir setelah Mpu Barada membunuh dan merawat sang ahli sihir dan desa Gira.